Nyuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keberkahan, kelimpahan selalu terlimpahkan bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di sini, kita di Senenggarjati, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengupas tentang kelahiran Slasa Kliwon, yang mana di sini Slasa Kliwon kita akan membahas terkait dengan mulai dari watak, asmara, rezeki, kejayaan hari, apes hari, sakit penyebab kematian, dan juga elemen Nogodino, garis kodrat saat orang itu mencapai Slasa Kliwon. Yang pertama, kita akan membahas tentang watak orang yang berkelahiran di Slasa Kliwon. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Slasa Kliwon itu Slasa ada 3, Kliwon 8. Jadi total jumlahnya ada 11. Jadi 11 itu kembar. Kembar yang mana kalau kembar itu dalam kehidupan dia membutuhkan satu sosok orang yang akan membuat dia menjadi orang yang sukses. Itu kalau kembar. Terus ada pun watak dari orang yang berkelahiran Slasa Kliwon itu 1, orangnya periang. Yang periang saat bersama dengan orang lain dia itu bisa menjadi seorang yang periang. Meskipun sebenarnya hati dia sedang gundah, sedang tidak enak hati, tapi saat bersama dengan orang lain dia akan bisa seolah-olah ceria, dan bahkan dia benar-benar bisa ceria. Terus dia juga pandai berbicara. Slasa Kliwon itu orangnya pandai berbicara, maka dari itu temannya banyak. Jadi untuk perempuan khususnya itu, kalau yang berkelahiran Slasa Kliwon, kalau sudah punya pacar itu rata-rata pacarnya pencemburu. Karena apa? Teman dari orang yang kelahiran Slasa Kliwon itu banyak. Itu akan menjadikan kadang kalau sang pasangannya itu krisis kepercayaan, akan menjadikan cemburu dan lain sebagainya. Terus padahal yang sebenarnya perlu diketahui, orang yang berkelahiran Slasa Kliwon itu tipe orangnya tipe yang setia. Itu sangat susah, sangat sulit. Teman banyak bicara dan dia setia itu agak susah. Itu termasuk weton yang watak baik daripada orang yang berkelahiran Slasa Kliwon. Namun di situ dalam watak itu tentu ada kelemahan, yang mana orang yang Slasa Kliwon itu dia punya watak yang kurang baik. Apakah itu? Yaitu 1, orangnya agak keras kepala, nyunggu karpe demi. Terus juga ceroboh dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan itu dia langsung tas-tas, kadang menjadikan ceroboh. Tapi di dalam pengambilan sikap itu dia sangat menyayangi keluarganya. Dia tipe orang yang sangat sayang dengan keluarga dan rela berkorban demi keluarga, baik dari keluarga dia, anak, istri, ataupun juga orang tua dari anak dan istri. Dia itu rela berkorban, rela berkorban karena saking sayangnya kepada mereka. Terus untuk asmara, nah ini untuk asmara ini, orang yang kelahiran Slasa Kliwon itu dia orangnya tidak suka pemilih. Dia tidak aku harus cari punya cowok yang seperti ini, kaya, ganteng, tinggi, dan lain sebagainya. Tidak, tapi dia hanya berdasarkan hati saja. Kalau dia merasa sudah suka, ya wes, enggak apa-apa, tidak harus neko-neko. Itu. Terus juga rezeki itu dari awal, dari saat dia untuk mulai bekerja untuk mencari rezeki, dia mau rute perjalanan itu pertama terseok dulu, nanti terus tidak akan membaik lagi, akan berusaha membaik, terseok lagi, terus mulai membaik, dan setelah dia akan menikah, dia itu akan mencapai akan mendapatkan satu jalan keluar untuk finansial. Karena setelah itu setelah dia menikah, nah dia akan menjadi stabil untuk
menggapai apa yang dicita-citakannya, karena orang yang berkelahiran kembar itu dia akan lebih sukses dengan adanya pendamping di sisinya. Terus adapun kejayaan hari yang paling istimewa itu adalah Senin dan Kamis. Itu saat itu powernya akan full power dan dia akan mencapai hasil yang maksimal pada saat dari Senin dan Kamis. Nah, ini di sini ada pengapesan buat hari Selasa Kliwon, yaitu pada hari Minggu dan Rabu. Maka berhati-hatilah orang yang berkelahiran Selasa Kliwon saat hari Minggu dan Rabu itu dalam mengambil keputusan ataupun melakukan kegiatan yang dirasa itu sangat penting. Berhati-hatilah saat mengambil keputusan di hari Minggu dan Rabu, karena itu power panjenengan itu 0, dan saat itulah kalau orang berkata apes dilelang pelaku kesandung ning dalan roto, itu bisa seperti itu. Terus yang ini yang sebenarnya jarang sekali diungkap apa toh penyebab kematian dari orang yang berkelahiran khususnya di hari yang kelahiran Selasa Kliwon. Itu sakit penyebab kematian yang orang yang berkelahiran di Selasa Kliwon itu adalah tangan kanan, dan yang paling fatal lagi adalah perut bagian bawah itu dari sini ya, dari sini sampai sini. Kalau ini perut bagian atas dada, ini bawah turun dari ini sampai ini kalau sudah sakit di sebelah situ dan sering dibawa kemana-mana kok tidak ada perubahan dan bahkan malah semakin tidak baik, itu sudah dipastikan itu tidak ada obatnya dan itu adalah penyebab kematian. Biasanya kadang terasa panas, setelah itu karena dari bawah sini kurang adanya sirkulasi yang baik. Terus ada pun Nagudino yang orang yang kelahiran di Selasa Kliwon adalah kulon ataupun barat. Masa kalau pas hari Selasa Kliwon, orang yang berkelahiran Selasa Kliwon itu nak ngulik pakan ojo ning lon, nanti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus ini satu keberuntungan dari orang yang berkelahiran Selasa Kliwon. Saat dia mencapai kodrat di hari Selasa Kliwon, dia akan mendapatkan banyak kanugrahan dari Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat. Karena apa? Saat orang yang berkelahiran Selasa Kliwon dia mendapatkan fase di mana dia mendapatkan kodrat garisnya di Selasa Kliwon, dia akan mendapatkan satu, ibarat wong Jawa itu mengatakan nak Belanda iki retak tugel, itu akan bisa nyambung lagi. Orang yang saat berselisih dengan suami ataupun dengan istri, dengan teman, nanti akan baik lagi, nyambung lagi. Bahkan yang paling fatal itu adalah saat bertemu dengan pacar lama, itu nanti akan bisa nyambung lagi. Itu tolong dihati-hati bagi yang sudah berkeluarga. Dan juga itu juga bisa hamil, mendapatkan anugerah. Orang yang saat mendapat lama tidak hamil, sulit hamil, saat dia mencapai garis kodrat Selasa Kliwon, itu dia nanti akan bisa mendapatkan kehamilan. Itu jadi sungguh baik sebenarnya dalam kehidupan, tapi untuk terkait urusan ekonomi saat kodratnya mencapai Selasa Kliwon masih biasa-biasa saja, kurang maksimal, cuman kanugrahannya itu lebih banyak. Baiklah pemirsa Seningan Jati dimanapun Anda berada, tidak banyak yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi panjenengan semua, dan jangan diimani, cukup dijadikan tolak ukur ataupun referensi bagi kehidupan Anda sehari-hari. Setidaknya bisa mawas diri, terutama tentang apes, juga sakit pembawa kematian, itu 99% itu sudah terbukti nyata apa adanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirai bila walidaya wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Syekh Sanin Gusti selalu terlimpahkan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.